Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Bapak Ian Calvin Pindo dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Suap Bahaya, berdasarkan Kitab Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai 20. Bersama saya Matthew Joseph Susanto. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Ya Allah, tolonglah kami semua agar kami dapat merenungkan firman-Mu ini dengan baik. Bimbing dan sertai kami. Juga tolonglah kami, agar kami dapat memahami serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Ulangan pasal 16 ayat 19. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jangan pula menerima suap, sebab suap membutakan mata orang bijaksana dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Saya bacakan sekali lagi. Jangan pula menerima suap, sebab suap membutakan mata orang bijaksana dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Umumnya, orang mengenali praktik suap dalam dunia bisnis atau hukum. Padahal, suap dapat dengan mudah dijumpai di berbagai tempat, termasuk di rumah kita. Salah satu kebutuhan umat Israel dalam kehidupan bersama adalah dapat menyelesaikan konflik. Untuk menyelesaikan suatu konflik, dibutuhkan orang yang mau dan mampu bersikap serta bertindak objektif agar dapat memutuskan perkara secara adil. Mereka ini disebut sebagai hakim. Seringkali, para hakim ini harus menghadapi pihak-pihak yang ingin dimenangkan dalam sebuah perkara. Mereka tak segan-segan memberikan sesuatu yang berharga kepada hakim agar sang hakim memenangkan perkaranya. Inilah yang disebut suap. Jika hal ini terjadi, maka hakim akan gagal bersikap adil dan bijaksana, bahkan akan memutarbalikkan perkara. Ini bahaya. Ini tidak boleh terjadi. Itulah sebabnya mereka diperingatkan agar tak menerima suap. Teens, seperti dikatakan di atas, suap dapat ditemui bahkan sejak di dalam keluarga. Suami atau istri dapat menyuap pasangannya, orang tua atau anak dapat saling menyuap, antar saudara pun dapat saling menyuap agar berpihak pada dirinya. Mengapa suap berbahaya? Sebab suap dapat mengubah orang yang bijaksana menjadi tidak bijaksana. Suap meniadakan integritas seseorang. Oleh karena itu, suap harus ditolak. Mereka yang biasanya dapat disuap adalah orang atau pihak yang lemah, tetapi memiliki posisi kuat untuk memutuskan perkara. Kita harus membiasakan diri sejak dini untuk tidak melakukan praktik suap dan belajar bertanggung jawab atas semua perbuatan kita. Menyuap atau menerima suap berarti terlibat dalam menciptakan masyarakat yang korup. Tidak ada kebaikan di dalam dunia masyarakat seperti itu. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah berfirman kepada setiap kami. Firman-Mu mengingatkan kami dan kiranya terus mengingatkan kami bahwa suap dapat memutarbalikkan fakta dan kebenaran. Suap dapat mengubah orang yang tadinya bijaksana menjadi tidak bijaksana. Suap dapat menghancurkan, meruntuhkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu ya Bapa,
Tolonglah kami semua untuk terus mempertahankan integritas kami. Kiranya kami terus bersikap jujur, menolak segala bentuk suap. Dan biarlah ya Bapa, Engkau menolong kami untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi sesama kami dan bagi seluruh ciptaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada yang lainnya. Tuhan memberkati kita semua.